Halo, welcome back to Oops Girls. Ada aku Mel di sini dan ada aku Tidis masih di podcast Senja sejenak bersama. BTW sering gak sih Dis ngerasa capek banget ya ampun. Pas banget aku capek banget lagi. Ya namanya juga manusia ya, namanya juga hidup, pasti sering banget lah. Ya capek batin lah, ya capek fisik, capek apa aja lah, pokoknya capek. Kadang tuh ya simple loh, kalau udah capek tuh ya udah tinggal istirahat gak sih Dis? Bener banget. Kalau lapar ya tinggal makan, sakit perut ya tinggal ke WC. Bener sih, kan? Kalau ngantuk ya tidur. Emang kadang kita emang sesimpel itu ya, tapi kenapa gitu ya, kadang kita itu ruwet, tapi kadang juga capek jawabannya juga bukan istirahat gak sih? Jadi kayak ini lebih ke capek kejar-kejaran, tapi kejar-kejaran sama siapa ya? Iya, makanya apa sih sebenarnya yang dikejar nih? Mungkin lebih ke pandangan orang sih ya, seringnya kayak pas waktu sekolah nih ditanya kapan kuliahnya. Terus kalau udah kuliah nih ditanya juga kapan nih lulusnya, padahal baru masuk jadi maba. Udah kuliah baru juga semester 3 udah ditanya kapan lulus, kapan kerja. Udah lulus nih ya, udah lulus, udah kumlot, udah bagus, ditanya kapan nih nikah. Waduh. Aduh. Benar kan? Jadi masih banyak kapan-kapan dan kapan banyak lagi ya kan. Dan sebenarnya itu semua tuh timeline yang dibuat oleh manusia nggak sih? Maksudnya nggak seharusnya seperti itu nggak sih Dis? Benar banget. Padahal kan sebagai manusia kita tuh udah dikasih ketetapan timeline sendiri oleh Tuhan. Benar banget. Tinggal gimana kita ngejalaninnya dengan ikhlas dan yang pastinya ridho lillahi ta'ala. Bener gak sih Sobat Senja? Ya, dan pastinya dijalani dengan sepenuh hati. Kamu itu masih Dis tentang capek ini dan kejar-kejaran ini sama siapa sih? Kayak kecil main kejar-kejaran, gede dikejar-kejar ya. Banget sih. Aku tuh ada sih cerita. Jadi apa ya? Aku kan ini ceritanya baru lulus ya kan, baru lulus dari perguruan tinggi, ya kan? Nah terus pendapat masyarakat sekitar ini mesti pertanyaannya kan kapan kerja, ya kan? Benar, aku juga gitu. Nah udah dapat kerja nih, baru aja kerja setengah tahun, bahkan masih baru beberapa bulan, 3 bulanan gitu. Pertanyaannya kapan nikah, ya kan? Aduh, iya sih benar. Udah punya pacar, udah ada calon nikah deh gitu. Iya. Nah, karena posisinya aku kan juga belum punya pacar ya Pak. Jadi kayak malah bukan keluargaku gitulah yang nge-push aku, malah kayak masyarakat sekitar yang nge-push aku kayak ya udah cari aja pasangannya, nggak usah terlalu pilih-pilih. Mau kapan nikahnya kalau terlalu pilih-pilih? Ayo kapan nikahnya, udah umur segini loh. Gitu aja. Dijawab nggak sih Dis kayak mau nyumbang berapa Bu? Enggak sih. Mau nyumbang apaan? Nah bener kan. Nah kalau aku jawabnya gini. Sabar, kan aku ini ceritanya masih setahun, belum genep malah lulus dari perguruan tinggi. Jadi aku tuh masih pengen senang-senang dulu, ya kan, bener kan? Terus akhirnya juga ada dari apa tuh namanya, dari tetanggaku satunya lagi yang memvalidasi jawabanku. Kata dia gini, dan itu tuh sangat menenangkan pikiranku juga sih. Kata dia tuh gini, nggak apa-apa, sekarang masih belum nikah nggak apa-apa. Karena apa? Karena waktuku itu sudah kepotong banyak di perguruan tinggi.
Jadi kan aku dari SMA nggak langsung cari kerja kan, masih kepotong di perguruan tinggi. Jadinya untuk umur-umuran aku yang kayak segini, terus aku belum nikah dan belum ada pasangan dan lain sebagainya, itu hal yang wajar. Karena apa? Karena waktuku kepotong banyak di perguruan tinggi. Jadi masih belum dianggap terlalu terlambat untuk menikah. Gitu sih. Wah, bagus tuh pemikiran tetangga yang satunya, open minded. Tetangga kalian gitu nggak sih, Sobat Senja? Bolehlah komen-komen bagi ceritanya ya di bawah. Betul lah, kalau ada tetangga-tetangga julid, kan tetanggaku juga banyak. Tapi ada juga tetangga yang kayak gitu, open minded. Jadi ya benar sih kalau dipikir-pikir. Kan kalau kita emang kalau misal dari SMA terus langsung cari kerja, terus di umur-umur segini belum nikah dan belum punya pasangan, mungkin memang agak sedikit terlambat ya kan. Tapi kalau kita dari perguruan tinggi dari SMA terus ternyata kita melanjutkan ke perguruan tinggi, kan waktu kita juga banyak kepotongnya di perguruan tinggi. Dan hitungannya kalau di umur kita yang 24 tahun ini ya masih belum terlambat banget untuk belum nikah dan punya pasangan. Tapi ya sambil diikhtiarkan dengan cara berusaha, jangan cuma diem aja, ya kan? Benar gitu. Sambil memperbaiki diri juga nggak sih, Dis? Tuh, jadi nggak sih? Iyo kalian juga agar menarik orang-orang yang juga value-nya setingkat sama kalian. Ya kan? Ngomong-ngomong value, kadang tuh kita tuh udah berusaha kan, Dis ya. Jadi cewek nih ya bervalue. Aduh, agak melenceng nih tapi nggak apa-apa lah dikit ya. Kadang tuh kan kayak kita berusaha untuk jadi independent woman. Tapi kalau salah udah punya cowok tuh kayak, kau tuh jangan independen nanti nggak ada yang mau. Nah ini balik ke pembahasan kita bahwasannya kadang tuh kita pengen mandiri nih, tapi sama tetangga atau sama orang lain tuh mesti bilang gini, kamu tuh cewek jangan terlalu mandiri, kamu tuh cewek jangan punya segalanya, nanti cowoknya minder loh gitu. Ada yang pernah ngomong ke aku nyeletuk gitu. Coba gimana menurut kamu? Ini kita bahasnya kayak menurut aja guys, kita tidak mengambil sumber manapun. Jadi ini sumbernya Memel sama Didis ya. Betul. Narasumbernya kita berdua. Nah, aku pernah sih lewat juga di TikTokku, kayak dia ada seorang cowok yang punya cewek, yang ceweknya tuh independen banget. Nah, cowoknya ini merasa kalau dia itu takut tidak berguna di dalam hidupnya si cewek gitu loh, karena si ceweknya bisa melakukan apa-apa sendiri gitu loh, ya kan? Nah, kalau dari pemikiranku ya, maksudnya gini, kalau emang iya aku bisa apa-apa sendiri, terus kenapa aku harus menambahkan seorang cowok di dalam kehidupanku, ya kan? Nah, benar. Aku juga pernah ada pikiran kayak gitu, Dis. Benar banget, valid. Nah ini coba dengerin ya para cowok, coba dengerin ya. Kalau aku bisa apa-apa sendiri, terus kenapa aku harus menambahkan additional cowok di dalam kehidupanku? Kalau kehidupanku aja udah baik-baik aja nih, ya kan otomatis dengan aku menambahkan cowok di dalam kehidupanku, berarti ya emang aku butuh cowok di dalam kehidupanku. Nggak selamanya juga cewek itu yang bisa mandiri aja, ya Kamil? Pengen dipuk-puk juga. Dan harusnya ya para cowok itu merasa senang loh kalau bisa dapetin cewek-cewek independen. Kenapa tuh? Soal apa gitu? Aku tahu kalau cewek independen itu sebenarnya luarnya aja yang hard gitu ya kan, sok kuat, sok tangguh, sok bisa semua. Tapi kalau udah nyampe rumah tuh kayak sayang gitu gak sih, kayak aku pengen dipupuk juga, capek. ada. Jadi
Benar, itu salah satu kelebihannya juga. Ada juga kelebihan keduanya. Ya maksudnya kalau lu ada, maksudnya kalau cowoknya ada ya aku bakal mempergunakan kalian. Maksudnya bakal ya udah main-main aja sama kalian. Kalaupun gak ada ya udah aku bakal berdiri sendiri, ya udah berangkat sendiri, ngapa-ngapain sendiri gitu loh, nggak ngeribetin kalian. Jadi sebenarnya ya cowok-cowok itu harus pinter juga ngambil celahnya si cewek independen. Nah gitu, jangan malah insecure guys. Ini sebenarnya pembahasan beberapa episode yang lalu ya tentang insecure. Jadi kalau mau yang lebih details boleh balik lagi ya ke episode berapa ya, lupa nih ya insecure nih. Pokoknya coba dicek ya, di subscribe guys biar tahu ya. Kita tuh tiap upload tuh ya seminggu 3 kali coba. Nah kalau flashback ke mantan, ke masa lalu nggak boleh. Kalau flashback ke video-video kita yang lalu boleh banget. Betul banget. Aku lanjut cerita dari aku ya Dis ya. Tadi kan kamu udah cerita panjang kali lebar kali tinggi ya, kayak balok, kubus dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya dari aku sih, alhamdulillahnya aku berada di keluarga yang tidak terlalu mengekang aku ya. Mungkin mirip lah sama kamu, kayak tapi tetap aja gitu. Tapi sebagai manusia ya guys ya, aku bantu mengingatkan bahwa kita harus punya timeline sendiri dan harus memang kuat dan juga kokoh dengan bantuan Tuhan kita masing-masing juga pastinya. Harus diyakini dengan penuh keyakinan dan juga ikhtiar serta usaha. Apalagi di TikTok akhir-akhir ini tuh banyak banget keluar kayak manifestasi, terus law of attraction, itu benar-benar ada dan itu benar-benar nyata. Jadi coba tulislah apa yang kalian inginkan, coba kalian rangkai maunya yang seperti apa hidupnya, ditata, disusun yang rapih. Jadi ketika orang nyeletuk kayak, udah lulus kuliah nih, kapan nikah? Iya, nanti tanggal ini, bulan ini, kayak gitu, insya Allah kayak gitu kan. Jadi ada patokannya, nggak ngawang gitu loh. Kalian tetap punya untuk tujuan hidup supaya biar bisa ada semangat hidup di setiap harinya kayak gitu. Kalau capek istirahat, tapi jangan sampai berhenti untuk berjalan ya. Jangan sampai menyerah. Kamu nggak tahu senyumanmu itu ditunggu-tunggu sama siapa kayak gitu. Mungkin contoh kecilnya sama keluarga di rumah yang pengen lihat kamu selalu senyum kayak gitu, atau pengen lihat kamu hidup aja. Orang rumah itu udah merasa bahagia, itu kita nggak ada yang tahu ya guys ya. Jadi jangan sampai kamu tuh menyerah karena capek. Stuck boleh, gak apa-apa beberapa saat aja, tapi habis itu jalan lagi pelan-pelan sambil ngerangkak, gak apa-apa ya, gitu aja. Iya, Jadi tua ya, gimana sih dia so tua banget. iya makanya sok tua banget, padahal baru masih 24 tahun lu. Baik, belum, masih 23 guys. Hitungannya udah 24 dah, jangan dikurang-kurangin. Terus ini sih ada satu lagi tambahan dari ke aku sih. Kapan? Benar kata kamu tadi, kita itu harus punya timeline sendiri dan jangan terikat sama timelinenya orang lain. Kayak misal nih, itu anak itu umur segitu lo udah nikah misalnya, udah punya ini itu, kok aku belum, gitu kan? Oh, lebih kayak sama orang lain gitu ya? Betul. Maksudku ya udah, semua orang itu punya timelinenya sendiri-sendiri, nggak usah terikat sama timelinenya orang lain. Kalian punya masanya sendiri. Ya guys, kalau capek itu kalau capek tidur ya, capek di kamar doang, ya udah pergi jalan-jalan sendiri tuh, it's okay banget loh guys, enak banget malah. Kalian nggak perlu mikirin apa kesenangan orang yang saat itu kalian ajak gitu. Jadi ya udah, ya benar, kesenangan pribadi di nomor satu kan. Kalian mau di Guardian, mau lama-lama di namanya Gramet, nggak ada yang akan marah, ya kan?
Jadi lebih kayak enjoy your time. Terus ingat ya guys, emang kita harus menjaga perasaan orang lain, tapi balik lagi prioritas utama itu di diri kita sendiri. Keutamaannya di diri kita sendiri, karena tidak akan pernah ada yang bisa menyelamatkanmu kecuali dirimu sendiri. Gitu. Bener, jadi ini tadi bahasanya capek tapi kemana-mana ya sebenarnya. Tapi ya udah, karena capeknya memang biasanya memang dari banyak hal. Iya, semoga bisa membantu ya kan. So Sobat Senja, semuanya itu perlu untuk diusahakan, tapi jangan lupa juga untuk dinikmati untuk setiap prosesnya. Benar banget, karena percuma juga kalian cuma dapat hasilnya tapi nggak bisa meresapi prosesnya dan nggak bisa belajar dari proses itu. Benar. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya. Jangan lupa juga untuk like, comment, share ke teman-teman kamu. Aku Mel. Aku Didis. Be beauty, smart, and smile. Thank you so much and see you next episode. Bye-bye.